Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, anak-anak yang saya hormati, tidak banyak kata, mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Safi SBDMPT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu penanggung jawab program D5 SMP Negeri 1 Mantuk, yang saya cintai, saya banggakan, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Mantuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk mendapatkan materi atau pengarahan dari fasilitator dari KPU Kecamatan Mantuk, Bu Aryani. Selamat datang di masjid sini Bu Aryani. Jadi tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2022-2023, ini perlu saya sampaikan ke Ibu bahwa pada tahun ajaran ini itu ada kurikulum baru yang harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, yang disebut dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini perbedaannya dengan kurikulum ke-13 bahwa di kurikulum merdeka itu ada kegiatan yang disebut dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan P5 ini kegiatan kurikuler yang disendirikan dengan kegiatan KPM. Jadi kalau kegiatan belajar mengajar itu tidak dijadikan satu dengan kegiatan P5, yang mana kegiatan P5 ini disendirikan tapi masuk kegiatan kurikuler atau kegiatan intrakurikuler. Tetap lagi, tidak kegiatan ekstra, kegiatan intra yang dipisah dengan kegiatan belajar mengajar di setiap hari. Di sekolah kita menggunakan sistem blok, artinya kegiatan P5 itu dilaksanakan secara penuh mulai hari Senin sampai dengan hari ini. Kalian mendapatkan tambahan ilmu dan akan kalian praktekkan, khususnya kita belajar demokrasi pada saat nanti pemilihan pengurus OSIS. Insya Allah dilaksanakan besok hari Jumat. Saya kira itu anak-anak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aryani dipersilakan untuk memaparkan pemilu di Indonesia. Ya. Nanti perkenalannya Bu Aryani sendiri. Kepada Bu Aryani kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mantuk, Bapak Safiuddin. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mantuk yang saya banggakan, dan adik-adik, atau saya manggilnya anak-anak ini, adik-adik SMP Negeri 1 Mantuk yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari ini, saya pertama kalinya setelah lulus dari SMP Negeri 1 Mantuk pada tahun 2012, baru pertama kali ini saya menginjakkan kaki di sini lagi. Ya Pak
enggak. Baru pertama kali ini sudah berapa tahun itu? Berarti sudah 10 tahun saya kembali lagi ke sini. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Aryani Dorno Asmoro, bisa dipanggil dengan Aryani. Saya alumni SMP Negeri 1 Mantop, lulus 2012, kemudian SMK Muhammadiyah 10 Mantop, lulus tahun 2015, kemudian Universitas Islam Lamongan, lulus tahun 2019. Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Kemudian dilanjutkan dengan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, demokrasi artinya melibatkan elemen yang paling kecil sampai dengan elemen yang paling tinggi. Demokrasi berarti kalian semua, yang elemen yang paling kecil ini kalian semua sebagai rakyatnya. Ini ibaratkan sebuah sekolah. Elemen yang paling kecil adalah kalian semua, siswanya. Kemudian ada gurunya. Kemudian setelah ada gurunya, pemimpinnya adalah kepala sekolah. Itu artinya sistem demokrasi ada di situ. Jadi tidak semua keputusan yang diambil oleh sekolah itu hanya berdasarkan Pak kepala sekolah itu jalurnya ini, tapi juga berdasarkan apa yang sampai suarakan. Teman-teman siswa, adik-adik siswa, anak-anak siswa ini protes Pak, jamnya sekolah masuk terlalu pagi. Bisa jadi seperti itu, nanti disampaikan ke atas sampai dengan kepala sekolah, baru itu memutuskan sebuah keputusan. Itu namanya demokrasi. Ada sistem dari bawah sampai dengan ke atas, kemudian untuk ke bawah lagi. Itu namanya demokrasi. Nah, sejarah singkat demokrasi di Indonesia. Singkatnya, ada 4 macam demokrasi yang dipakai di Indonesia. Yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Awal mengawali kemerdekaan sampai dengan 1959 masih dipimpin oleh Bapak Soekarno. Nah, karena seringnya Bapak Soekarno ini belajar ke negara barat, akhirnya demokrasi yang dipakai di Indonesia itu ya tidak jauh dari negara-negara barat. Makanya di situ Pak Soekarno memakai demokrasi parlementer atau lebih condongnya ke demokrasi liberal. Artinya demokrasi liberal itu menganut kebebasan individu. Artinya sopo sing dhuwur ya berarti iku sing memutuskan segala hal. Itu namanya demokrasi liberal. Terus selanjutnya pada tahun 1959 sampai dengan 1965 itu Indonesia memakai demokrasi terpimpin, lebih condong kepada pemerintahan yang otoriter. Presiden karpe opo, Dewas karpe opo. Itu pada tahun 1959 sampai dengan 1960. Apa ketika presiden ada ketara-ketara sok-sokan aku loh penguasa ini negara ini. Makanya muncul komunis ya seperti itu. Itu Pak ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1998 sudah ganti itu presidennya. Pak Harto digeserkan sama orang-orang, akhirnya leser, ganti pada tanggal 1998 sampai dengan sekarang ini. Nah, itu dinamai dengan demokrasi era reformasi. Demokrasi era reformasi ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat.
menjalankan hal secara sungguh-sungguh serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat. Nah, contohnya pada tahun 1998 sampai dengan hari ini sudah ada pemilu. Wes sama pilihan presiden, meskipun sampai belum bisa memilih ya. Batas minimal usia itu pada usia sampai pada usia sampai 17 tahun. Entah itu kepala desa, entah itu bupati, entah itu gubernur, wakil gubernur, entah itu DPR, entah itu presiden, sampai baru bisa pilih besok waktu umur 17 tahun. Itu. Nah, kemudian bagaimana demokrasi itu berjalan? Kenapa di situ ada gambarnya pensil ke atas dan pensil ke bawah? Paling atas sebelah kanan saya, yang gambar biru itu, yang paling bawah adalah rakyat. Kemudian yang kedua adalah wakil rakyat. Kemudian yang ketiga adalah presiden. Dan di sebelah kirinya pensil yang menghadap ke bawah itu ada presiden, ada wakil presiden, ada wakil rakyat, dan ada rakyat. Nah, karena demokrasi ini adalah sebuah sistem, maka dari yang sebelah kanan ya, rakyat menuju ke wakil rakyat. Kenapa hari ini banyak mahasiswa yang demo? BBM naik. Nah, BBM naik, semua masyarakat ini protes. Masyarakatnya protes, kok bisa loh BBM ini naik? Nah, maka dari itu, kok bisa BBM ini naik larang? Kok guru gak cukup digawe tebas bensin di dalam sekolah? Dari situ, rakyat ini diwakili oleh mahasiswa. Mahasiswa yang demo. Demonya ke siapa? Ke wakil rakyat. Wakil rakyat itu yang menentukan harga BBM itu. Itu wakil rakyat. DPR, terus Kementerian SDM, itu yang menentukan naiknya harga BBM. Nah, dari rakyat demo itu ke gedung DPR. Ke gedung DPR demo. Pak, kenapa harga BBM bisa naik? Terus kemudian apakah tidak ada solusinya atas kenaikan harga BBM itu? Kami menawarkan solusi ini. Nah, dari wakil rakyat gimana Mbak? Proses pengambilan keputusan yang berbicara di semua orang. Ada yang mau menambahkan enggak? Jangan di sini saja Mbak. Kegiatan berkomunikasi dengan calon-calon ketua OSIS untuk mempengaruhi siswa memilih Mbak. Mbak siapa namanya? Mbak katanya Mbak Muna, ini intinya kampanye ini untuk mempengaruhi orang-orang yang mau milih. Jadi intinya kampanye itu adalah sosialisasi dari calon ketua untuk pemilihnya, agar pemilih ini milih dirinya menjadi ketua OSIS. Itu namanya kampanye. Mbak ya. Membuat keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, one man one vote, dan aklamasi. Contohnya adalah musyawarah mufakat untuk memutuskan ketua RT, one man one vote untuk menentukan ketua OSIS, dan aklamasi untuk memutuskan pengganti ketua kelas. Di sini one man one vote.
one vote. Berarti satu orang satu suara. Nah, besok sampai pemilihan ketua OSIS juga begitu, satu orang satu suara. Ini Pak ya, sebagai bangsa Indonesia. Begitu. Jadi seharusnya sebagai warga negara yang baik itu kita harus punya jiwa-jiwa berdemokrasi ini sejak hari ini. Kenapa? Yaitu karena kita orang Indonesia, kita punya ideologi Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan kepada Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita sudah punya jiwa demokrasi di sini, artinya kita peduli dengan sekitar kita. Kenapa aku harus pilih si A? Karena si A ini nanti bisa mensejahterakan semuanya. Gitu. Jadi